antara kedua tadi. Anjing dan babi kawin, apalagi, ya kan? Atau anjing kawin dengan hewan yang suci. Tidak, boleh. Kulitnya itu disama. Nah, Bapak Ibu nggak usah bayangkan seperti apa pula anjing dengan kucing kawin gitu kan? Atau nggak usah dibayangkan seperti apa anaknya, nggak usah. Nah, itu. Kalau lahir ternyata produk kucing dan anjing, tetap anak tadi nggak boleh disama kulitnya. Kalau jadi bangkai. Atau hewan kambing, umpamanya ada kambing, tapi peranakan kambing babi, gitu kan? Tetap tak boleh. Karena salah satu di antara kedua ini hewan yang sudah jelas ketentuannya bahwa kata Imam Abu Qasim Al-Ghazi rahimahullah tidak boleh disama kulit. Kemudian wa azmul maitah wa sya'ruha najisun illal adami. Bagaimana dengan bulunya, dengan tulangnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah bulu dan tulang bangkai itu haram? Apakah bulu dan tulang hewan yang baik dimakan maupun yang tidak dimakan itu haram? Bapak Ibu pernah enggak pakai kuas? Pernah ya? Kalau kita pakai kuas cat rumah, itu ada bulunya, kuas itu ada yang dari bulu babi, ya kan? Ada yang dari bulu kambing atau bulu hewan yang bisa dimakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tulang ya, bulu bangkai itu tetap haram. Ya. Tetap haram. Kata mazhab Imam Syafi'i ya. Tak terkecuali itu. Termasuk babi, udah pasti gitu kan. Karena meskipun yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu daging babi, maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, semua yang terkait dengan babi jadinya haram. Tulang babi, bulu babi, sumsum babi, begitu juga tulang anjing, sumsum anjing, semuanya haram. Kalaupun disebutkan daging, berarti boleh tulang, begitu kan? Apalagi kalau tulangnya itu tulang iga, ya. Lebih enak kan gitu katanya. Enggak, tetap haram hukumnya. Yang namanya tulang, apalagi tulang Medan, itu lebih parah lagi. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, semua tulang hewan ya yang bangkai itu hukumnya apa? Haram. Bulunya haram. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan bulu babi. Bulu babi yang jelas tadi kalau kulitnya nggak boleh disamak ya. Tapi bagaimana dengan bulunya? Bulunya itu boleh nggak dijadikan kuas? Makanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mangkal di pinggir-pinggir jalan itu makan ada apa namanya itu panggang ikan, panggang apa? Itu ada kuas, ya kan? Nah, pakai kuas. Kita nggak mungkin tanya pula kepada pedagangnya, Pak ini kuasnya dari babi atau dari kulit kambing kan? Nggak kan? Nggak begitu kan? Kalau nanya nanti tersinggung kawan tuh, ya kan? Walaupun memang dipakai kadang bulu, tapi kita nggak tahu kan, gitu kan? Nah itu bagaimana? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i itu haram, tak boleh. Kuas dari bulu babi itu nggak boleh dipakai, haram. Kenapa? Karena include, ya, masuk kategori semua utuh. Ya. Disebutkan bagian babi yang diharamkan, maka include semuanya. Itu udah jelas. Itu kata mazhab Imam Syafi'i. Namun ada yang menggunakan kuas itu. Nah, ini namanya intikal mazhab. Apa intikal mazhab itu? Pindah mazhab. Nah, imam atau mazhab Imam Abu Hanifah itu membolehkan. Kenapa? Karena memang secara tekstual yang haram itu adalah terkait dengan tubuh babi itu daging dan kulit.
Jadi bulu itu bisa dipisahkan, bisa dicabut. Maka bulu itu, babi itu bisa dipakai. Itu sebagian, bukan sebagian, mazhab dari Imam Abu Hanifah. Sementara dia mazhabnya Syafi'i sebenarnya, tapi ketika pakai kuas dia pakai mazhab Imam Abu Hanifah. Itu namanya intikal mazhab. Pindah mazhab sebentar. Boleh nggak? Gitu kan? Ya kalau kita harus berhati-hatilah. Ya, berhati-hatinya gimana? Ya kita konsisten dengan mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita mau butuh darurat, nah gitu kan. Karena ternyata kualitas bulu babi itu untuk sebagai kuas itu ternyata lebih hebat daripada bulu yang lainnya. Nah, pakailah bulu babi. Jadi pas mengecat itu rapi dibuatnya rumah. Berarti kalaupun kita pakai, kita bermazhab kepada Imam Abu Hanifah. Ya karena kebutuhan Bapak Ibu bisa saja terjadi. Buktinya apa? Ketika Bapak Ibu berzakat fitrah, itu kebanyakan pakai uang. Gitu kan? Yang seharusnya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i apa? Dengan beras. Ya. Tapi ternyata Bapak Ibu intikal, pindah sementara ke mazhab Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena ada kebutuhan di situ. Jadi ini ya boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk hati-hati tadi, kalau kami secara pribadi tidak menggunakan kuas itu, maka silakan diteliti kuas itu. Nah, kalau urusan di pedagang, sudah Bapak Ibu nggak usah mempersulit diri. Nanti Bapak Ibu belanja di pinggir jalan, ada yang jual apa namanya, ikan bakar atau panggang-panggang pakai kuas. Bapak Ibu nggak usah tanya, Pak ini kuasnya bulu babi atau tidak? Nggak usah. Itu menyulitkan diri namanya, ya kan? Merepotkan diri. Karena habis kajian ini selesai, langsung Bapak pergi ke pinggir jalan tuh kan, nanya sama kawan, ini kajian kami tadi tentang bulu babi. Tanya sama pedagang tuh, Pak ini kuasnya bulu babi atau tidak? Sakit hati kawan tuh nanti. Berkelahi Bapak Ibu dengan dia. Sudah, nggak usah dipersulit. Kalau Bapak Ibu ingin meninggalkan, tinggalkan. Itu aja, jangan sampai dipersulit. Karena kalau kita persulit Bapak Ibu, nanti kita tanya lagi daging ini masak ini, ya kan? Ini dapatnya dari mana? Ujung-ujungnya, ini hewan apa enggak ini? Akhirnya begitu. Sulit kita jadinya Pak ya. Jadi oleh karena itu, sudah. Sebagai pengetahuan kita saja, ya, bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i, bulu babi tidak boleh digunakan. Kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Itu aja pedoman kita. Mungkin abang yang berdagang ini bermazhab Imam Abu Hanifah, gitu saja. Kan gampang Bapak Ibu ya. Tapi jangan menggampang-gampangkan ya. Jangan memudah-mudahkan. Jadi yang tidak najis itu adalah bulu tulangnya manusia, rambut manusia. Itu walaupun dia sudah mati, ya kalau manusia nggak boleh mungkin bilang dibangkai ya. Kalau manusia kan mati untuk menghormati. Nah, itu rambutnya tetap suci, tulangnya tetap suci gitu. Tapi kalau hewan yang mati, dia bangkai, maka dia najis. Maka kalau najis bagaimana? Harus dibersihkan kalau nempel di tubuh kita. Makanya kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau bulu babi nempel dengan tubuh kita enggak najis. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, bulu babi nempel ke kita, najis. Anjing pampanya, anjing nempel ke kita, batal enggak uduk kita? Batal. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Maliki enggak batal. Kenapa? Karena itu tadi, ya. Bulu atau bagian tubuhnya si anjing ya itu tidak najis. Namun kenapa kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu dibasuh 7 kali kemudian dicampur dengan tanah? Ini menurut mazhab Imam Malik itu untuk ta'abbudi saja, untuk kehati-hatian dan konteksnya ibadah saja. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ya. Ketika
bapak ibu dijilat anjing, ya, atau dijilat babi, ya, bapak ibu jijik atau tidak? Jijik, berarti bermazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau jijik bagaimana caranya membersihkannya? Nah, dibasuh 7 kali dibareng dengan tanah sekali. Kan begitu. Tapi dalam mazhab Imam Malik itu tidak termasuk jijik. Kenapa? Karena itu tadi, ya, bahwasanya, ya, anjing ini ketika dia menjilat, ya, itu tidak sebenarnya berpengaruh kepada kesucian. Sebagai logikanya begini, Bapak Ibu. Ketika kita bersih-bersih rumah yang ada debu, kita bersihkan dengan begini saja. Begitu kan? Jok motor kita atau mungkin tempat duduk mobil kita itu ada kotoran, itu kita bersihkan dengan yang bulu itu, kita gini-gini kan, ya, kita bersihkan dengan begitu. Nah, ketika ada yang menjilat, ya, menjilat jok motor kita, yang menjilat itu umpamanya manusia, jijik nggak kita? Jijik, ya. Pada air liurnya manusia itu bersih atau tidak? Bersih kan? Nggak najis gitu kan? Tapi ketika itu dijilat oleh manusia, jok mobil kita atau jok motor kita merasa jijik. Nah, perbandingannya begitu sebenarnya menurut Imam Malik, ya. Jadi ketika anjing itu dia menjilat, ya, kita karena merasa jijik saja. Kita karena merasa jijik saja. Makanya saking kita merasa jijik itu kita bersihkan berkali-kali dengan air. Nah, sama seperti tadi, ada hewan yang suci, yang artinya selain babi dan anjing gitu kan, menjilat kita, itu kita tidak merasa nyaman. Maka kita bersihkan. Nah, sama seperti itu perbandingannya, analoginya. Itu secara logikanya, Bapak Ibu. Namun di balik ini semua, ya, kita karena bermazhab Imam Syafi'i, maka ketika dua hewan ini mengenai kita, maka kita sangat-sangat berhati-hati sekali. Makanya kita sampai membersihkannya 7 kali, kemudian dicampur tanah. Ini terhadap anjing dan babi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita apresiasi, ya, anjing itu hewan yang hebat. Kenapa? Karena buktinya ketika anjing itu dilatih untuk berburu, tangkapan anjing itu menjadi halal. Ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 4 Allah berfirman, ya, Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka katakan kepada mereka, uhillat lakumut thayyibat, dihalalkan kepada kamu yang baik-baik, yang halal-halal. Wa ma 'allamtum minal jawarih, dan hewan binatang yang kau ajarkan dia, ya, untuk berburu. Mukallibin. Nah, mukallibin itu adalah seekor hewan yang kau latih. Nah, sebenarnya kata mukallibin itu dari kalbun, anjing. Ya, kalb. Engkau latih dia seperti anjing. Dan memang hewan yang paling terlatih itu anjing. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika anjing itu kita kirimkan untuk berburu dan dilepas dengan cara baca bismillah, gitu kan? Dan kemudian ia menangkap hewan buruannya seperti kijang umpamanya, ya. Ditangkapnya, diterkamnya, mati. Dan si anjing ini tidak memakan hewan itu. Nah, itu syaratnya, ya. Dan ia balik ke tuannya, melapor. Udah mati yang diburu gitu kan. Nah, kita ambil hewan yang diburu itu halal dimakan. Nah, itu kan buktinya anjing itu hebat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anjing itu harus diapresiasi karena bisa dilatih. Cuma karena kudung terlanjur sama kita jijik dengan anjing, itu kan.
Maka anjing itu kalau ketemu kita sepak dia. Nah, itu. Kalau ketemu kucing kita peluk dia, ya kan? Kita elus-elus dia. Karena duluan viral kucing daripada anjing, maka itu masalahnya. Nah, padahal sama-sama apa? Hewan sebenarnya buas, gitu kan? Kucing itu juga buas sebenarnya. Hewan yang juga bisa mencakar mangsa daging juga kan begitu. Cuma kenapa anjing ini menjadi kita jijik? Karena itu yang viral, bahwa anjing itu air liurnya berbahaya ini segala macam. Namun itu dalam mazhab Syafi'i. Namun Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita apresiasi anjing itu karena anjing itu juga ternyata mempunyai kelebihan. Ya. Apa kelebihannya? Bisa dilatih berburu. Maka kata Allah, fakulu mimma amsakna. Jadi makanlah apa yang sudah ditangkap oleh hewan yang dilatih itu, khususnya anjing, ya, karena anjing yang viral, ya, yang hebat itu anjing dalam urusan berburu itu. Wazkuru smallahi alaihi, dan ketika engkau melepaskan anjing itu untuk berburu dan ternyata dia terkam buruannya itu mati, tapi engkau sudah lepaskan, kalian sudah melepaskannya dengan cara baca bismillah, maka halal hewan itu dimakan. Itu firman Allah. Nah, itu anjing. Kalah manusia berburu, kan anjing yang bisa berburu luar biasa. Itu boleh. Nah, itu buktinya anjing itu bermanfaat. Gitu kan? Bermanfaat. Nah, cuma kita terlanjur sudah jijik sama anjing. Itu contohnya begitu. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, di mana-mana anjing itu hebat. Anjing pelacak contohnya sebagai anjing yang untuk bisa mencium bau ini gitu kan. Bisa anjing itu banyak. Bahkan di suatu tempat itu anjing itu bisa tahu ini CD bajakan, ini CD tidak bajakan. Dia tahu tuh. Dicium saja tahu, oh ini CD bajakan. Nah, ini kan. Ini kaset bajakan. Ini kan dicium saja tahu dia. Nah, sabu-sabu juga tahu, macam-macam kan. Nah, ini anjing itu hebat penciumannya. Dia cium orang tahu juga, ini ustaz asli, ini ustaz palsu, tahu juga dia tuh. Itu hebat, anjing itu hebat. Makanya hati-hati dengan anjing. Ini yang baik, ini yang jelek, itu tahu anjing tuh. Makanya anjing kita hargai juga ya. Namun ya konsep fikihnya, karena kita bermazhab Imam Syafi'i, hati-hati kalau ketemu dengan anjing terkait dengan kesucian. Nah, itu tadi. Jadi kita harus bersihkan sebersih-bersihnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang terkait dengan kulit bangkai ya. Kemudian masuk ke bagian berikutnya, paslun wala yajuzu isti'malu awani az-zahabi wal fiddah wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Terkait penggunaan benda-benda yang kita gunakan dalam peralatan-peralatan, perabot-perabot kita gitu. Gelas kita, ya. Kemudian piring kita, kemudian terkait dengan apa lagi? Ya, perabot rumah tangga itu. Tidak boleh menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas dan perak. Dan boleh menggunakan selain keduanya dari bejana-bejana perlengkapan rumah tangga. Bapak Ibu, ada piring terbuat dari emas, terbuat dari perak. Boleh nggak digunakan? Nggak boleh. Hukumnya haram. Ya. Tapi kalau selain dari emas dan perak, boleh. Terbuat dari intan mutiara. Mana yang lebih mahal mutiara daripada emas? Mahal kan mutiara. Itu. Ternyata selain dari emas dan perak boleh. Nah, itu. Piring Bapak Ibu terbuat dari kristal mutiara, silakan. Tapi jangan dari emas. Itu ketentuannya. Apa sebabnya? Wallahu a'lam. Itu kita sami'na wa ta'na saja. Itu kaidah fikihnya begitu. Kalaupun ditelusuri nanti, ada yang mengatakan memang satu sisi karena emas dan perak ini kan bergengsi dalam konteks ya peradaban gitu ya. Makanya mata uang yang bagus tuh emas dan perak gitu kan, satu sisi.
Dan satu sisi lagi dia mengarah kepada ada penyakit di situ. Kalau kita menggunakan bejana-bejana terbuat dari emas ya, kita isi air, kita makan di situ. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun kalau dipakai untuk perhiasan bagi ibu-ibu nggak apa-apa, ya. Kalau laki-laki nggak boleh pakai emas, boleh pakai perak gitu kan. Tapi bagi ibu-ibu silakan pakai emas. Nah, jadi ada yang memang kita bisa tangkap ya, bolehnya itu karena apa dan tidak bolehnya karena apa. Nah, dan kita tidak tahu secara detail kenapa itu diharamkan. Ya, penggunaan perlengkapan rumah tangga termasuk dalam piring kita, tempat tidur kita, apalah itu jangan terbuat dari emas. Al-awani ya. Dan khusus awani di sini bejana-bejana. Kemudian paslun wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawal lis-sha'im wa huwa fi salasati mawadi' asyaddu istihbaban inda taghayyuril fammi min azmin wa ghairi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila shalah. Terkait dengan ada sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu apa? Siwak. Siwak itu dianjurkan, disunnahkan dalam setiap keadaan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang sedang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Wahuwa fi salasati mawadi'. Ada 3 kondisi yang sangat-sangat dianjurkan kita bersiwak. Nanti apa maksud siwak itu kita jelaskan. Yang pertama, ketika mulut kita itu betul-betul berbau. Ya. Ketika bangun dari tidur, ketika hendak mau sholat. Nah, jadi itu posisi keadaan yang sangat dianjurkan bersiwak. Apa maksud dari siwak? Nah, ini Bapak Ibu. As-siwak yakni say'un ma yustaku bihi min arakin wa nahwi. Siwak itu ada apa saja yang digunakan untuk membersihkan gigi kita, baik itu dari kayu arak maupun sejenisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu pada masa Rasulullah SAW untuk gosok gigi itu, ya, siwak itu artinya membersihkan gigi, itu adalah dengan kayu arak, ya, kayu arak, dan ada serabut-serabutnya itu dan mudah untuk membersihkan gigi. Namun apakah itu menjadi ketentuan khusus untuk bersiwak? Tidak. Ternyata ada takbirnya adalah wanahwihi dan semisalnya dari kayu arak itu. Berarti bisa pakai pasta gigi, bisa pakai Pepsodent kalau pasta giginya, atau close up atau apalah, atau gros gigi itu tidak pakai pasta gigi. Yang penting Bapak Ibu bersiwak. Nah, itu. Jadi kondisinya bagaimana? Yang sangat dianjurkan itu. Nah, kalau bagi orang yang berpuasa, maka jangan bersiwak waktu sudah tergelincirnya matahari, itu masuk waktu zuhur. Nah, jadi mulai dari waktu pagi suruk sampai nanti menjelang jam 12, itu kita nggak apa-apa. Dan bagi yang berpuasa, terus dia bersiwak setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur, maka dia itu makruh hukumnya. Jadinya aku makruh. Kalau makruh kan lebih baik ditinggalkan, kan begitu. Siwak. Tapi bagi yang tidak berpuasa, nah ini kapan waktu yang sangat dianjurkan itu? Nah, ini pertama, ketika mulut kita bau. Nah, mulut kita bau itu potensinya dari apa? Pertama, kita makan mungkin hal yang membuat bau. Seperti apa? Jengkol. Maka untuk menghilangkan bau jengkol, makan apa? Petai. Nah, gitu kan. Bolak-balik saja lah itu. Nah, untuk menghilangkan bau petai, makan jengkol. Nah, tetap bau. Ya, tetap bau muncul. Atau Bapak Ibu yang khusus Bapak-Bapak habis ngerokok, habis minum kopi, atau makan yang
memang mengandung bau yang ketika orang ada di hadapan kita itu tidak nyaman. Betul atau tidak? Nah, maka ketika Bapak Ibu ada orang tidak nyaman dengan bau mulut kita itu sangat-sangat dianjurkan apa? Bersiwak. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu pakai kayu arak, nah, oke, silakan. Kalau itu memang prinsip nggak apa-apa. Tapi dengan syarat kayu arak pun dibersihkan juga. Ini tidak. Sudah bersiwak, masuk saku, nggak bersih. 2 kali bau. Ini bau, ini pun bau. Nah, makanya. Jadi tetap bersihkan itu ujungnya itu. Kebersihan itu bagian dari keimanan. Nah, itu harus tahu. Tetap bersih. Jangan mentang-mentang sunnah, ini sunnah loh. Siwak, ini sunnah ini. Ya betul gitu kan. Tapi harus bersih juga siwaknya itu. Dibersihkan juga setelah dipakai. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dimakan Allah. Ini kalau mulut kita sedang berubah bau ya. Kemudian ketika bangun dari tidur, nah memang itu satu di antara prinsip hidup sehat. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa. Nah itu dia kan. Nah, itu memang gosok gigi ini sangat dianjurkan. Itu sangat-sangat dianjurkan ketika bangun tidur. Nah ini yang sunnah, yang juga diabaikan. Namanya apa? Ketika hendak mau sholat. Bapak Ibu kenapa ketika hendak mau sholat itu kita bersiwak? Apa karena orang di samping kanan kiri kita terganggu? Oke, iya. Tapi yang lebih terganggunya siapa lagi? Malaikat. Nah, jadi malaikat itu sangat terganggu kalau kita sedang sholat itu bau mulut kita itu. Apalagi kalau imam. Nah, ya kan? Karena imam yang paling besar suaranya. Ya kan? Nah, itu makanya dianjurkan bersiwak. Gosok gigi. Nah, sebelum kita ke masjid itu. Setiap mau sholat. Tapi itu memang berat. Itu makanya kata Rasulullah, laula an asukku ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salatin. Kalaulah itu tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku bersiwak setiap mau sholat. Gosok gigi, bersihkan gigi setiap mau sholat. 5 waktu umpamanya kita mau sholat. Apalagi mau ke masjid itu kan, nah, itu 5 kali lah kita gosok gigi. Nah, itu luar biasa kan? Ada lagi yang makan mungkin Bapak Ibu habis sholat fardu itu lanjut sholat sunnah siwak lagi dia ada tuh. Nah, itu saking ingin bersihnya giginya. Makanya memang benar orang yang rajin bersiwak itu ya dengan konsep kebersihan tentunya, maka giginya bersih. Nggak perlu lagi dia beli abu gosok. Kadang-kadang ada yang mau memutihkan giginya macam-macam abu yang dibelinya, ya kan? Macam obat-obat yang dibelinya. Enggak juga putih-putih. Tapi ternyata karena orang ini sering bersiwak terus bersih. Nah, tapi dengan syarat juga dijaga kebersihan siwak. Kalau enggak tetap bau juga mulut kita kan. Bau ketemu bau plus bau kan gitu kan. Maka oleh karena itu jadi kebersihan diperhatikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Oh. Nah, ini konslet. Ya. Jadi bersiwak dalam kondisi apapun ya, terkhusus yang sangat disunnahkan, dianjurkan adalah dalam kondisi 3 tadi. Yaitu ketika bau mulut kita sudah menyengat atau bau mulut kita sudah muncul. Nah ini kita dianjurkan, sangat dianjurkan bangun dari tidur dan mau sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pembahasan kita kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Di kantor kan kita tidak semua muslim. Iya. Iya. Lah. Oh, yang non muslim. Iya. Sebelumnya ada yang dengar itu tadi sekarang non muslim jadi harus diubah. Itu mengubah. Iya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini pertanyaan menarik.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhallazina amanu innal musyrikina najasun. Gitu. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu apa? Najis. Orang yang tidak beriman itu najis. Nah, najisnya apakah mughallazah, berat ya, apa ringan atau sedang gitu ya kan? Nah, itu kategori-kategori najis sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, apakah ketika kita bersentuhan dengan orang yang non-muslim kita berwudu? Kalau kita pakai pendapat Imam Hasan Al-Bisri, salah satu dari ulama tabi'in, iza tasafaha ahadukum bil musyrikin falyatawadda gitu kan. Apabila seseorang di antara kalian itu bersentuhan kulitnya dengan orang yang bukan muslim, bukan Islam, musyrik, tidak beriman, musafahah, baik itu bersalaman atau bersentuhan, maka hendaklah berwudu dia. Jadi memang kalau kita ingin berhati-hati berwudu gitu kan. Tapi masalahnya tadi, yang ditanya Bapak tadi apa? Tempat berwudu jauh, ya kan? Memakan waktu banyak kan, atau memang kalau tidak kita berwudu ada yang mungkin ketinggalan segala macam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada perbedaan pendapat para ulama terkait dengan non muslim ini, ya, terkait dengan non muslim. Ada yang mengatakan itu bukan najis yang hakiki, ya, bukan najis dalam konteks seperti kita bersentuhan dengan babi atau anjing, kan najis seperti itu. Tapi itu najis maknawi. Apa maknawinya? Karena orang musyrik itu dia tidak beriman kepada Allah, maka Allah kategorikan sebagai najis. Tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau kami ditanya mana yang dipakai, tengok kondisi. Itu kan. Kalau mudah memang kita berwudu. Tapi kalau tidak, ya itu tadi. Berarti ada yang memang mengatakan tidak mesti berwudu, gitu kan. Jadi bisa hukumnya boleh saja. Boleh berwudu, boleh tidak. Kalau konteksnya begitu. Tapi kalau ingin berhati-hati, tadi itu seperti disampaikan oleh Imam Hasan Al-Bisri, apabila kalian bersalaman atau bersentuhan, ya, falyatawadda, maka hendaklah berwudu. Ini untuk kehati-hatian sebenarnya. Tapi terlepas dari Bapak Ibu, ya apa namanya, keadaannya bagaimana, ya. Kalau kami, ya sarankan tadi berwudu kalau bisa. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa, gitu kan? Karena najisnya orang musyrik itu bukan najis hakiki, tapi maknawi. Apa maknawi tadi? Yaitu bersifat yang sifatnya disifati dengan najis, tapi bukan najis beneran gitu. Nah, itu maksudnya begitu. Karena kalau najis hakikat itu seperti tai atau kotoran gitu kan, yang kita kena itu hakikat kan nampak. Nah, itu nampak kan? Nah, ini kan tidak nampak dia najis itu. Nah, kecuali dia megang najis. Nah, itu lain cerita kan, megang najis dia, kalau kita bersentuhan dengan dia, itu tentu. Ya kan? Itu contoh. Nah, itu satu kaidah. Yang kedua, kenapa orang itu disebut najis? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena ketika mereka janabah, junub, mereka itu kan tidak mandi suci. Itu kan. Beda dengan kita kan. Nah, kalau kita dalam keadaan janabah, kita namanya mandi apa? Mandi wajib. Itu ada niatnya. Nawaitul ghusl janabati li rabb al hadasi akbar, kan begitu kan? Itu ada niat. Di situlah kenapa disebut dia najis. Al-Bisri mengatakan itu dia hendak. Itu satu sisi begitu. Jadi ada perbedaan pendapat itu, Bapak Ibu nggak usah ini. Ya, kita lihat kondisi kita saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu, silakan. Bapak-bapak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, kucing. Ya. 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 Apakah itu dia najis atau tidak ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap bangkai itu dia menjadi najis.
ya, menjadi najis. Maka ketika kita bersentuhan dengannya, maka itu kalau kita dalam keadaan sholat, kalau nggak kita cepat buang, itu batal sholat kita. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, tapi kalau kita cepat buang nggak batal. Nah, itu nggak apa-apa kalau dalam keadaan sholat. Tiba-tiba ada bangkai jatuh ke kita, itu kan seperti bangkai cicak lah atau apa gitu kan, tiba-tiba nempel kita di badan kita, di pakaian kita, dan kita sadar, kita biarkan batal sholat kita. Dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, kalau kita sadar, kita buang nggak batal, nggak apa-apa, kita buang cepat gitu kan. Tapi buangnya jangan kawan sebelah. Nah gitu kan. Cari apa begitu caranya ya kan. Nah kemudian kalau itu sifatnya tidak di luar sholat atau tadi, kita harus bersihkan diri, bersuci, beruduk lagi. Kalau itu kena dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya yang bisa kita sampaikan di kajian ini. Insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah habis ya? Nah, dimudahkan dalam segala urusan, dan insyaallah Bapak Ibu juga mudah dalam memahami ya Islam ini, kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ala hazin ya salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita akan memasuki kajian berikutnya tentang wudu ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Mohon maaf dalam penyampaian kami. Akhiru da'wana subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.